Bahkan nih Wak ya, salah satu sahabat Nabi lainnya pernah berkata bahwa ketika dia melihat Mus'ab, dia seperti gambaran laki-laki ahli surga sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini kembali lagi aku akan menceritakan satu kisah sejarah Islam tentang seorang sahabat Rasulullah yang mulia bernama Mus'ab bin Umair. Nah, pada zaman dulu beliau ini adalah orang yang sangat kaya raya dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi dengan hati yang tulus ikhlas, Mus'ab ini rela kehilangan semua kekayaannya itu ketika beliau masuk Islam. Kulitnya yang semula putih, bersih, halus dan terawat kali itu sampai berubah jadi bersisik macam ular. Beliau terima-terima aja karena beliau yakin kebenaran yang hakiki datang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan ini juga lah Mus'ab radhiyallahu anhu akhirnya mendapatkan julukan sebagai dai pertama dalam Islam yang berhasil membuat seluruh warga Madinah masuk Islam di tangannya. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau semua kisah yang akan aku sampaikan di video ini aku rangkum tuh dari ceramah ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah dan juga ada Ustadz Firanda Andirja. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu kisah yang lebih lengkapnya lagi, bisa langsung tonton aja di YouTube channelnya beliau. Dan seperti biasa juga, kalau misalnya ada informasi yang belum aku sampaikan di sini, kalian boleh tambahin juga di kolom komentar di bawah ya. Nah, sekarang baru nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat Rasul yang sangat kaya raya sebelum beliau masuk Islam. Mudah bagi Mus'ab untuk membeli pakaian, sepatu, minyak wangi dengan kualitas terbaik dari luar negeri pula. Nah, selain harta melimpah, Mus'ab ini juga memiliki penampilan fisik yang sangat tampan. Kulitnya putih, rambutnya lurus hitam. Baju-baju yang dipakai beliau juga sangat halus dan juga dari tubuhnya selalu mengeluarkan wewangian yang semerbak. Saking wanginya beliau nih orang-orang Mekah akan langsung tahu kalau Mus'ab ini baru saja melewati suatu tempat karena wangi dari minyak wewangian beliau itu tertinggal di tempat itu. Nggak ada Mus'abnya tapi ini pasti Mus'ab baru lewat sini nih, wangi kali tempatnya kayak gitu. Pokoknya kalau dilihat dari penampilannya Mus'ab radhiyallahu anhu ini tampak sangat sempurna. Bahkan nih ya, salah satu sahabat Nabi lainnya pernah berkata bahwa ketika dia melihat Mus'ab, dia seperti gambaran laki-laki ahli surga sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kekayaan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair itu tidak terlepas dari keluarganya yang memang juga kaya raya kali. Ayah beliau bernama Umair bin Hashim, yaitu salah satu kepala suku yang sangat terkenal di Mekah, dan ibu beliau bernama Khunas binti Malik yang juga memiliki kedudukan luar biasa pada masa itu. Dan FYI ya, pada zaman jahiliyah dulu perempuan itu selalu dipandang sangat rendah, tapi ibunya Mus'ab ini karena dia berasal dari keluarga terpandang, jadi dia macam disegani gitu loh. Terpandang, kaya raya, berparas cantik pula dan terkenal cerdas, sehingga sebagai perempuan dia pun tetap memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya. Nah, kedudukan ibunya itu juga punya pengaruh yang sangat besar bagi Mus'ab. Nah, sejak kecil ibunya Mus'ab ini selalu memanjakan Mus'ab dan juga menghiasi Mus'ab dengan pakaian-pakaian terbaik. Dan kalian tahu, sepatu sama bajunya Mus'ab radhiyallahu anhu diimpor dari Yaman, minyak wanginya diimpor dari Syam, dan semuanya yang diimpor-impor ini juga merupakan produk yang paling mahal di masa itu. Apapun kebutuhan Mus'ab akan langsung dipenuhi oleh ibunya karena memang ibunya sangat-sangat menyayangi beliau. Begitu juga sebaliknya, Mus'ab juga sangat menyayangi ibunya. Tapi kedekatan antara Mus'ab dan ibunya ini seketika hancur pada saat Mus'ab memutuskan untuk masuk Islam. Jadi ceritanya pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi di masa awal kenabian. Nah, dakwah Rasul itu ternyata didengar nih sama Mus'ab, dan beliau pun langsung pergi menemui Rasulullah ke Darul Akram. Tambahan info aja ya, dulu nih di awal masa kenabian Rasulullah ini memindahkan pusat dakwahnya yang semula berada di rumah beliau, beliau bersama Khadijah radhiyallahu anha, ke Darul Arkam inilah yang memang berada di pinggir kota Mekah. Nah, Darul Arkam ini dipilih gegara tempatnya dirasa lebih aman dari mata-mata orang kafir Quraisy, kan mereka jadi sasaran kan. Nah, disitulah tempat berkumpulnya Rasulullah untuk menyebarkan dakwah ke orang-orang terdekatnya itu. Nah, di tempat ini juga Mus'ab bin Umair pun belajar agama Islam dari Rasulullah hingga beliau bersyahadat tepat di kali pertama ketika Rasulullah membaca
membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada beliau. Dan ketika Mus'ab masuk Islam, beliau sempat tuh menyembunyikan keislamannya karena takut sama mamanya. Sampai pada suatu hari tanpa sengaja ada nih seseorang yang melihat Mus'ab radhiyallahu anhu lagi sholat dan orang itu pun langsung melaporkan hal tersebut ke ibunya Mus'ab. Dan setelah mengetahui bahwa anak kesayangannya ini memeluk agama Islam, ibunya sangat-sangat marah kali sampai-sampai mamanya ini langsung mencabut semua fasilitas yang semula diberikan kepada Mus'ab. Dan karena ibu beserta keluarganya ini ingin Mus'ab kembali ke keyakinan semula yang masih musyrik itu, seketika mereka pun langsung menyiksa Mus'ab dengan siksaan yang sangat pedih, Dan sejak saat itu penampilan Mus'ab yang tadinya merupakan pemuda paling keren kali lagi tuh di Mekah ya kan, langsung berubah drastis, badan beliau jadi kurus, pakaiannya kasar, kulitnya yang semula halus jadi besisi, tau kalian. Dan saking drastisnya perubahan penampilan Mus'ab ini Rasulullah SAW sampai menangis waktu melihat beliau. Jadi ceritanya nih pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu anhu pernah nih datang ke masjid menggunakan pakaian yang ditambal dengan kulit. Nah, para sahabat yang melihat Mus'ab seketika langsung menundukkan kepala mereka, Karena apa? Karena mereka merasa sedih. Dan di momen itu juga lah Rasulullah SAW menitikan air mata beliau karena beliau tahu betapa besar kenikmatan duniawi yang dimiliki Mus'ab dulu, dan hal itu sangat berbeda dengan kondisinya sekarang. Nah, di hadapan para sahabat nih Rasulullah pun langsung bertanya, keadaan kalian hari ini yang jadi lebih sederhana setelah masuk Islam, apakah itu lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan zaman dulu pada saat masih di masa jahiliyah? Kata Rasulullah. Nah, mendengar pertanyaan Rasulullah, salah satu sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, tentu menurut kami hari yang dulu yang lebih baik. Kami mendapat kecukupan hidup sehingga kami bisa berkonsentrasi dalam beribadah, kata sahabat. Kemudian dengan tegas Rasulullah SAW langsung menjawab, tidak, sesungguhnya kalian pada hari ini lebih baik dari kalian pada hari itu. Nah, kenapa Rasulullah bertanya sedemikian? Karena sebenarnya melalui pertanyaan tersebut terselip sebuah motivasi dari Rasulullah untuk Mus'ab agar beliau tetap teguh menjaga keimanannya walaupun banyak sekali nikmat dunia yang harus beliau lepaskan. Dari anak kaya raya melintir tampan, bukan main langsung meninggalkan urusan duniawinya, udah jadi sampai gak keurus, gak punya apa-apa gitu loh Mus'ab, teguh dia. Nah, sampailah tiba waktu di mana ada sebuah peristiwa besar yang melibatkan peran Mus'ab, dan dari peristiwa ini juga lah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pun akhirnya dikenal sebagai dai pertama dalam Islam. Penasaran kalian sama peristiwa itu kan? Masuk. Nah, jadi sejak Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, beliau sangat ingin menjadi orang yang dapat meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, beliau pun selalu mendengarkan, memahami, dan menulis kembali semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah sangat tertanam sekali dalam hatinya Mus'ab. Dan hal itu terus tuh beliau lakukan sampai akhirnya tibalah musim haji, Nah, pada saat musim haji tersebut, beberapa orang dari kaum Ansor, orang-orang dari kota Madinah, datang nih menemui Rasulullah. Salah satu dari mereka yang datang ini adalah As'ad bin Zurarah. Nah, mereka datang menemui Rasulullah karena tertarik dengan Islam hingga akhirnya mereka pun bersyahadat. Nah, sesaat setelah masuk Islam, As'ad bin Zurarah ini pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di kaum kami, which is di Ansor di Madinah, di kaum kami ini ada potensi untuk bisa menerima Islam, tapi aku tidak bisa menyampaikannya. Kirimkanlah bersamaku seseorang dai yang bisa membantu menyebarkan ajaran agama ini. Insya Allah aku akan melindunginya, kata As'ad. Nah, mendengar permintaan tersebut Rasulullah langsung setuju, dan beliau langsung menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai dai yang akan menyebarkan ajaran Islam ke Madinah. Di saat banyak sahabat-sahabat beliau yang lain, ada Abu, ada Umar, ada yang lain-lain, Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair. Dah tuh kan, singkat cerita, berangkatlah Mus'ab bin Umair ini ke Madinah bersama siapa? As'ad tadi. Dan di situ beliau mulai nih, mengatur strategi dengan terlebih dahulu menargetkan petinggi-petinggi kaum Ansor untuk didakwahi nih. Nah, akhirnya Mus'ab pun bertanyalah kepada As'ad kan, wahai sahabatku, siapa saja kepala-kepala suku di sana? As'ad menjawab, di sana ada Sa'ad bin Mu'az, ada Usain bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah. Disebutlah semua sama Sa'ad. Sa'ad pula As'ad, maaf. Nah, tapi meskipun sudah menargetkan petinggi-petinggi Ansor tersebut, Mus'ab
Mus'ab radhiyallahu anhu nggak langsung mendatangi mereka ini, di petinggi-petinggi ini, enggak. Beliau memulai dakwahnya dulu di rumahnya As'ad bin Zurarah yang kemudian menjadi rumah singgah beliau nih selama beliau berada di Madinah. Keluarga-keluarga As'ad dulu nih, Wak. Dan dengan dakwah beliau tersebut, orang-orang di sekitar As'ad bin Zurarah pun satu persatu mulai masuk Islam. Hingga akhirnya, Wak, keberadaan Mus'ab di sana pun mulai menyebar nih ke seluruh Madinah. Nah, kabar kedatangan Mus'ab radhiyallahu anhu ini juga sampai di telinga Sa'ad bin Mu'az, petinggi kaum Ansor, sahabat Rasul yang sangat mulia yang pada saat itu belum masuk Islam nih, Wak, ya. Ketika Sa'ad mendengar kabar tersebut, seketika Sa'ad pun langsung marah, Wak, karena beliau juga mendengar bahwa Mus'ab radhiyallahu anhu melarang orang-orang Madinah menyembah berhala, yang mana pada zaman jahiliyah itu berhala ini kan jadi sesembahan mereka kan, Wak. Akhirnya kan tanpa menunggu waktu yang lama, Sa'ad bin Mu'az pun langsung mengutus Usaid bin Hudayr, ini salah satu sahabat beliau dan juga petinggi kaum Ansor juga, untuk datang ke tempat Mus'ab dan mencari tahu informasi tentang Mus'ab. Dan gak cuma itu aja, Wak, Sa'ad juga memerintahkan Usaid bin Hudayr ini untuk mengusir Mus'ab dan juga As'ad bin Zurarah nih, Wak, dari Madinah apabila keduanya membuat kekacauan. Ya, udahlah tuh, pergilah Usaid bin Hudayr ini ke hadapan Mus'ab dan juga As'ad. Di situ beliau bilang, "Apa yang kalian lakukan di sini? Mengacaukan Madinah? Hah? Mencegah suku-suku kami? Keluarlah kalian kalau kalian masih mau hidup," kata Usaid, Wak. Nah, mendengar ucapan Usaid dengan tenang, Mus'ab radhiyallahu anhu pun menjawab, "Tidakkah kau duduk dulu dan mendengarkan? Kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini benar, maka terimalah. Tapi kalau tidak benar, pasti aku akan meninggalkan Madinah," kata Mus'ab, Wak. Oke. Pilihan yang bagus, bijak, baiklah. Apa yang akan kau katakan? Kata Usaid, Wak. Nah, setelah Usaid duduk bersama mereka, Mus'ab pun berkata, "Allah berfirman, Dia mengutus Rasulnya bernama Muhammad di Mekah, dan ini adalah ayat-ayatnya." Kemudian Mus'ab langsung membacakan tuh, Wak, ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Usaid. Dan saat mendengar beliau mengaji, Wak, tiba-tiba hati Usaid bergetar, penuh haru gitu. Di momen itulah beliau langsung berkata, "Sungguh indah perkataan-perkataan ini. Bagaimana caranya agar bisa aku menganut agama kalian," kata Usaid. Usaid ini bukan orang sembarangan ya, Wak, ya, salah satu petinggi dia kaum Ansor juga. Seketika di saat mendengar ayat suci Al-Quran langsung getar hati beliau, Wak. Nah, ketika mendapatkan tawaran itu, bagaimana cara aku untuk bisa memasuk agama kalian, Mus'ab radhiyallahu anhu pun langsung menjawab, "Engkau mandi, mensucikan diri, lalu ucaplah 2 kalimat syahadat, dan kami akan ajarkan engkau bagaimana caranya sholat 2 rakaat setelah itu." Ya, padahal Usaid ini kan cuma utusan dari Sa'ad untuk mengacaukan mereka, untuk mengusir mereka, kan langsung masuk Islam. Betul, tanpa menunggu waktu yang lama, Usaid pun segera melakukan apa yang disampaikan oleh Mus'ab tadi. Dan di momen itu, Usaid radhiyallahu anhu pun secara resmi masuk Islam nih. Nah, terus nggak lama setelah Usaid masuk Islam, beliau berkatalah kepada Mus'ab, "Wahai Mus'ab, ada satu kepala suku yang kalau kalian bisa membuatnya menganut agama Islam, maka dipastikan satu Madinah ini akan masuk agama Islam." "Siapa itu?" kata Mus'ab. "Dia adalah Sa'ad bin Mu'az. Aku akan membawanya datang ke sini bertemu kalian." Dan habis itu Usaid balik nih, Wak, pergi menemui Sa'ad. Dan FYI juga, Wak, Sa'ad bin Mu'az ini masih bersaudara sepupu, Wak, ya, sama As'ad bin Zurarah, orang yang bersama dengan Mus'ab tadi. Ini masih sepupuan mereka. Nah, pada saat Usaid sudah bertemu dengan Sa'ad, seketika Sa'ad pun langsung memanggilnya, "Demi Allah, wahai Usaid, kau pulang bukan dengan wajah yang sama pada saat kau pergi. Sekarang kau berseri-seri, ada apa ini?" Karena sebelumnya Usaid waktu pergi marah nih, kan mau nangkap Mus'ab sama As'ad kan. Itu balik, sumringah, muka berseri-seri. Nah, di saat mendapatkan pertanyaan itu, Usaid pun menjawab, "Sesungguhnya suku-suku Arab yang ada di Madinah," maksudnya Mus'ab, "akan mengganggu sepupumu As'ad bin Zurarah. Dan kemungkinan karena mereka membenci dakwahnya sebagaimana engkau membenci dakwah mereka, maka mereka akan memerangi sepupumu. Apakah kau tega sepupumu akan dibunuh oleh suku-suku Arab? Cobalah kau datang ke sana dan temui mereka." Itu kata Usaid, Wak. Nah, mendengar ucapan itu, Sa'ad pun langsung pergilah ke rumah As'ad bin Zurarah, Wak. Pada saat itu Sa'ad pergi dengan perasaan yang marah kali, Wak. Bukan hanya marah dengan dakwahnya Mus'ab, tapi beliau juga marah karena katanya Mus'ab ini akan memerangi sepupunya. Padahal kan, Wak, tanpa dia ketahui, apa yang disampaikan Usaid padanya tadi hanyalah sebuah strategi aja supaya Sa'ad ini mau bertemu sama Mus'ab. Kalau seandainya langsung dibilang, "Aku udah masuk Islam," nanti nggak mau Sa'ad datang, dikasih dipancing dulu emosi biar datang gitu, baru datang betulan. Dan tuh kan, Wak, sesampainya Sa'ad bin Mu'az di rumah As'ad bin Zurarah, seketika dia langsung kaget,
kok nggak ada perkelahian? Ternyata di sana tidak ada penyerangan apapun, Wak. Bahkan As'ad bin Zurarah lagi duduk damai gitu loh sama Mus'ab. Nah di momen itu Sa'ad pun berkata, kalian berdua pergi dari Madinah atau akan aku bunuh. Nah Mus'ab waktu itu nggak gentar mendengar ancaman Sa'ad, Wak. Beliau justru menjawabnya dengan kalimat yang sama seperti apa yang beliau sampaikan kepada Usaid. Beliau bilang, wahai Sa'ad, cobalah dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Kalau seandainya benar dan baik maka ambillah, tapi kalau tidak pasti aku akan langsung keluar dari Madinah setelah engkau menolaknya. Kata Mus'ab, baiklah, itu pilihan yang sangat bijak. Apa yang ingin kau katakan wahai Mus'ab? Kata Sa'ad. Sa'ad pun langsung ditancapkan pedangnya ke tanah nih, Wak. Dar. Langsung datang berjalan mendekati Mus'ab. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Mus'ab pun langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Sa'ad. Dan di momen ketika Sa'ad mendengar lantunan suci ayat Al-Quran, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah ke dalam hatinya Sa'ad. Sa'ad langsung berkata, sungguh indah yang kau bacakan itu. Bagaimana caraku supaya aku bisa masuk ke agamamu? Mus'ab juga menjawab dengan jawaban yang sama. Mandilah kau dulu Sa'ad, dan setelahnya kau membaca 2 kalimat syahadat. Nanti akan kuajarkan bagaimana cara sholat 2 rakaat. Dah tua. Di saat itu Sa'ad bin Mu'az pun langsung resmi memeluk agama Islam dan kelak menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang sangat-sangat mulia. Saking mulianya beliau ya, sampai-sampai ketika beliau wafat, arsy-nya Allah tuh bergoncang, singgasana Allah tuh bergoncang. Udah pernah aku bahas satu video khususnya, nanti langsung nonton yang Sa'ad bin Mu'az. Wah, mantap. Oke, Wak, balik lagi nih ya ke kisah Mus'ab bin Umair. Jadi setelah beliau berhasil mengislamkan Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad pun langsung pulang, Wak, dan mengumpulkan seluruh sukunya. Di situ beliau bilang, bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Nah, suku-sukunya menjawab, engkaulah pemimpin kami wahai Sa'ad, kepala suku kami, engkau orang yang paling cerdas di antara kami, engkau orang yang paling kaya dan paling segalanya di antara kami. Kata suku-suku beliau, kalau memang begitu kedudukanku di mata kalian, pastikanlah wajahku aku haramkan dari kalian sampai kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Mendengar ucapan itu, Wak, tanpa menunggu waktu yang lama, mereka semua nih, ya, mereka semua suku-suku yang ada di Madinah langsung syahadat. Belum sampai sore hari itu, ya, belum sampai sore, tapi pada saat itu satu Madinah sudah memeluk agama Islam. Di hari yang sama pada saat itu sudah syahadat, langsung pergi, dikumpulkannya semua sukunya, dia bilang kata-kata tadi, langsung semua masuk Islam. Masuk Islamnya seluruh penduduk Madinah tersebut tidak dapat dilepaskan dari jasanya siapa? Mus'ab bin Umair, Wak. Dengan terbentuknya negeri orang-orang muslim di Madinah, maka Mus'ab bin Umair juga memanen pahala dari seluruh keislaman mereka, Wak. Karena secara tidak langsung beliau juga lah kan yang sudah membantu Rasulullah SAW untuk berdakwah. Kebayang nggak kalian, Wak, ketika nantinya Rasulullah berhijrah di Madinah, di momen itu seluruh penduduk Madinah sudah beragama Islam berkat jasanya siapa? Mus'ab bin Umair. Dan nggak cuma itu aja, Wak, menyebarnya agama Islam dari Madinah sampai dengan kita sekarang nih ya, secara tidak langsung itu juga berkat jasanya Mus'ab bin Umair. Ya kan? Coba bayangkan, Wak, seberapa banyak pahala yang terus mengalir kepada sang dai pertama dalam Islam. Masya Allah, aduh merinding aku. Banyak kali itu nggak terhitung. Dan tentu berbagai amal baik lainnya dengan ganjaran pahala luar biasa itu masih terus dilakukan oleh Mus'ab bin Umair hingga akhirnya beliau wafat. Nah, penasaran gimana kisah wafatnya beliau? Kita masuk ke sesi terakhir. Nah jadi, Wak, puncak dari kehidupan seorang Mus'ab bin Umair adalah ketika beliau mendapatkan mati syahid di salah satu perang yang sangat besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Aku udah pernah bahas soal Perang Uhud ini di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu lebih detailnya lagi, boleh nanti tonton habis video ini, Wak, ya. Tapi intinya nih, Wak, ya, di tengah situasi pada saat kaum muslimin sudah tersudut karena serangan oleh musuh di Perang Uhud tersebut. Ini masih dalam perang nih, Wak, ya. Seketika Rasulullah pun langsung memanggil seluruh pasukannya untuk menepi ke Gunung Uhud. Nah tapi ternyata seruan Rasulullah tersebut juga mengundang datangnya musuh yang memang sejak awal sudah berambisi ingin menghabisi Rasulullah SAW, Wak, ingin membunuh lah gitu. Dan musuh tersebut bernama Ibnu Qami'ah, ya. Nah Ibnu Qami'ah ini mengejar Rasulullah SAW, Wak, sampai di satu titik Rasulullah ini jatuh ke dalam jebakan lubang yang lumayan dalam tuh. Nah mengetahui Rasulullah yang jatuh, Wak, Ibnu Qami'ah pun langsung menghantam pundak kanan beliau dengan pedang sehingga Rasulullah merasakan sakitnya hantaman itu sampai 1 bulan
ke depan lamanya, Wak. Mau menyerang Rasulullah nih. Diserang teruskan Rasulullah sampai akhirnya datanglah Tolhah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya untuk melindungi Rasulullah yang lagi terjebak itu. Nah, karena para sahabat sudah mulai berdatangan, Wak, Ibnu Qamiyah ini terdesak. Pergilah dia menyingkir dari tempat tadi dan bergegas kembali ke pasukan Quraisy, Wak. Nah, tapi pada saat Ibnu Qamiyah ini akan kembali ke pasukannya, dia terkejut ketika dia melihat ada seseorang yang sangat mirip kali sama Rasulullah. Rambut orang itu terurai sampai ke pundak, dia juga menggunakan baju jubah yang berwarna putih persis seperti Rasulullah, dan dia ini juga sedang memegang bendera kaum muslimin. Nah, melihat pemandangan tersebut, Ibnu Qamiyah langsung berpikir, wah, Muhammad udah ada di sini nih ternyata. Wah, kesempatannya nggak bisa kulewatkan. Oh, ku habisi kok Muhammad. Kata siapa ini, kata Ibnu. Nah, padahal, Wak, kalian tahu siapa sebenarnya orang yang dilihat sama Ibnu Qamiyah nih? Bukan Rasulullah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang kisahnya lagi kita bahas ini, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Dan by the way nih, Wak, ya, menurut peraturan dalam peperangan pada saat itu, bendera ini harus tetap dipertahankan berdiri, Wak, ya. Kalau misalnya bendera itu turun atau jatuh lagi gitu kan, berarti menandakan pasukan itu udah kalah. Nah, Mus'ab sedang mempertahankan bendera muslimin, Wak. Nah, karena Ibnu Qamiyah mengira Mus'ab adalah Rasulullah, dia pun langsung menyerang beliau dari belakang dengan membabi buta, Wak. Dimana waktu itu Ibnu Qamiyah langsung menebas tangan kanannya Mus'ab. Tak putus. Akhirnya apa? Bendera kaum muslimin yang pada saat itu sedang dipegang hampir jatuh nih. Tapi Mus'ab sempat menangkap si bendera itu dengan menggunakan tangan kirinya. Ditebas kan? Langsung top ditangkap. Dan dari arah belakang lagi-lagi Ibnu Qamiyah langsung kembali menebaskan pedangnya ke tangan kiri Mus'ab. Putus dua-duanya kan, Wak. Tapi walaupun tebasan pedang itu telah memutus kedua tangannya, beliau tetap berusaha agar bendera kaum muslimin ini tetap tegak berdiri, Wak. Akhirnya apa? Beliau pun memegang bendera tersebut dengan menggunakan kedua sikunya. Ini baru terputus nih, dipegang sama beliau. Nah, melihat Mus'ab yang masih hidup dan tidak gentar sedikit pun semangat jihadnya, Wak, Ibnu Qamiyah pun kembali menghunuskan pedangnya ke arah beliau. Dan kali ini hunusan pedang itu mengarah ke dadanya Mus'ab. Dan di momen itulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu akhirnya mati syahid, Wak. Sedih, ya Allah. Nah, singkat cerita nih ya, setelah perang Uhud selesai, Rasulullah SAW pun langsung bergegas memeriksa mayat-mayat pasukan muslimin yang masih tergeletak di medan perang. Dan di momen itulah Rasulullah SAW melihat jasadnya Mus'ab bin Umair. Tanpa menunggu waktu yang lama, Rasulullah dan para sahabat pun langsung, Wak, menguburkan beliau dan juga pasukan muslimin yang lainnya yang wafat dalam perang Uhud itu. Nah, tapi, Wak, ternyata pada saat mereka ingin menguburkan Mus'ab radhiyallahu anhu, pakaian yang dikenakan oleh Mus'ab pada saat itu kurang panjang, Wak. Gak cukup untuk menutupi tubuhnya beliau, Wak. Kalau misalnya bajunya ditarik ke bagian wajah, tampak kakinya. Nah, kalau misalnya bajunya ditarik ke bagian bawah, mukanya nampak. Sedangkan pada saat itu nggak ada kain lagi nih, Wak, untuk mengkafani beliau. Nggak ada kain lain. Kebayang nggak kalian? Beliau yang dulunya kaya raya kali sampai baju diimpor dari luar negeri nih ya. Kini pada saat wafatnya tidak ada kain tersisa untuk mengkafani tubuhnya. Dan akhirnya pada saat itu Rasulullah SAW pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan pakaian Mus'ab tersebut untuk menutupi bagian wajah. Sedangkan kaki beliau ini ditutupi sama macam tanaman-tanaman gitu lah. Dan setelah itu barulah Mus'ab bin Umair pun dikuburkan di area peperangan Uhud. Ya, nih, Wak, ya. Mudah-mudahan kalau suatu hari nanti kita dapat berkesempatan pergi ke Madinah dan berkunjung ke pemakaman syuhada Uhud. Nanti di tengah pemakaman tersebut, Wak, ada satu makam yang bentuknya lebih panjang dari makam-makam lainnya. Nah, konon katanya disitulah letak makamnya Hamzah radhiyallahu anhu dan juga Mus'ab bin Umair. Masya Allah, merinding aku. Semoga kita dipanjangkan umurnya, dilancarkan semua rezekinya, bisa langsung kita pergi ke tanah suci, Wak, ya, dan juga berziarah ke makam-makam para syuhada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang sahabat Rasulullah yang sangat mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Gak banyak kisah tentang beliau memang, Wak, karena memang beliau sudah mati syahid dalam perang Uhud di tahun 3 Hijriah, ya kan. Berbeda dengan kisah sahabat-sahabat lainnya yang masih hidup bahkan setelah Rasulullah wafat, tentu ya kisah mereka jadi lebih panjang. Tapi, Wak, meskipun kisah Mus'ab radhiyallahu anhu ini tidak sepanjang kisah sahabat lainnya, ada satu hal yang juga perlu kalian tahu, Wak. Ini aku kasih tambahan informasi lah sedikit ya. Jadi nih, Wak, setelah beliau meninggalkan segala harta dunia semenjak masuk Islam, beliau belum sempat merasakan kembali gimana enaknya punya uang. Atau singkatnya nih, Wak, ya, beliau belum pernah jadi orang kaya lagi, nggak pernah. Berbeda dengan para sahabat yang masih hidup dan juga ikut berjihad di perang-perang berikutnya, mereka juga sempat merasakan hasil pembagian ghanimah atau harta rampasan perang, masih bisa melanjutkan bisnisnya lagi. Tapi kalau Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai akhir hayatnya beliau hidup dalam kesederhanaan. Tapi meskipun sederhana, kenikmatan memeluk agama Islam bagi beliau rasanya yang nggak ada tandingannya. Dan tentunya kenikmatan itu
akan diganti berkali-kali lipat dengan kenikmatan yang lebih besar di surganya Allah nanti. Dan semoga kita bisa meneladani sifat beliau, Wak, ya, dan semoga kelak juga kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.